Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita kembali melanjutkan bab syurutis shalah dari kitab Zadul Mustaqni. Poin yang paling akhir yang kita bahas dari ucapan muallif rahimahullah tentang mereka-mereka yang sholat yang belum masuk waktu sholat. Fa in akhrama bistihadin, kalau kemudian seorang menjalankan takbiratul ihram dengan istihadnya, berupaya dia mencari-cari qarinah yang menunjukkan itu sudah masuk waktu sholat, fabana qablahu, kemudian setelah selesai sholat nampak jelas tadi dia sholatnya sebelum masuk waktunya. Fanaflun, kata beliau rahimahullah, maka dianggap sebagai sholat sunnah. Maknanya kalau dianggap sebagai sholat sunnah, nanti kalau masuk waktu aslinya dia harus mengulangi sholatnya. Wa illa fa fardun, kalau kemudian tidak nampak bahwasanya waktu yang dia jalankan untuk sholat itu belum masuk waktunya, maka dianggap sah sholatnya. Nah, dia sudah beristihad, selesai sholat, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia sholat belum masuk waktu, maka dianggap sah sholatnya. Baik, itu poin yang paling akhir yang kita bahas. Kemudian qala rahimahullah, wa in adraka mukallafun min waqtiha qadra tahrimah, kalau kemudian seseorang yang mukallaf itu orang yang balik, dewasa, berakal, adraka min waqtiha, mendapatkan waktu salat, memasuki waktu salat, qadra tahrimah, sekedar takbiratul ihram. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang yang sudah balik, dewasa, ia menjumpai waktu salat, nah, mungkin sekitar dia bisa menjalankan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tidak membutuhkan waktu lama. Nah, mungkin beberapa detik, hitungan detik. Baik. Summa zala taklifu, kemudian menghilang taklifnya, yakni dia sudah tidak lagi mendapatkan beban syariat, misalnya karena hilang akalnya, karena gila misalnya, atau karena pingsan. Nah, baik. Atau kemudian perempuan yang haid, summa kullifa wa tahurat, kemudian baik kembali taklifnya itu maknanya baik, kalau tadi dia pingsan dia sudah sadar, kalau dia tadi gila sekarang sembuh. Nah, misal wa tahurat, dan suci
yang tadinya haid sekarang suci. Qadauha, keduanya harus mengqadanya. Nah, misal untuk memperjelas ibarah dari muallif. Seseorang yang mukallaf, seseorang yang dewasa, berakal, kemudian menjumpai tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam, baik, itu tanda masuknya sholat maghrib. Nah, jadi matahari tenggelam, baik, tanda masuknya sholat maghrib. Setelah tenggelamnya matahari, mungkin azan, dia mendengar azan. Belum selesai azan, orang tadi itu pingsan. Berarti ikhwan fillah jazakumullah, baik, antara azan dengan pingsannya dia, kalau dia takbiratul ihram, itu bisa. Atau mungkin ba'dal azan, belum sempat mengerjakan sholat, setelah azan selesai, orang itu pingsan. Atau orang itu gila. Baik. Dari awal azan sampai akhir azan ini panjang, mungkin butuhkan waktu 5 menit kalau azannya panjang. Yang itu kalau orang sholat cukup takbiratul ihram kalau 5 menit, bahkan mungkin dapat 1 rakaat kalau sholatnya cepat. Ternyata dia pingsan. Baik. Kemudian, di pertengahan malam, baik, dia sadar dari pingsannya. Jadi di pertengahan malam dia sadar dari pingsannya. Atau kemudian contoh yang kedua, baik, seorang perempuan tatkala azan maghrib dia masih suci. Selesai azan maghrib kemudian haid. Kemudian haid. Baik. Kemudian suci. Suci sepekan yang akan datang. Menurut pendapatnya muallif, kedua orang ini harus mengqadha sholatnya. Sholat yang mana? Sholat yang tadi dia belum sempat jalankan, sholat maghrib itu. Karena dia sempat menemui waktu yang kalau dia takbiratul ihram dia mampu. Berarti orang yang gila atau orang yang pingsan tadi setelah mendengar azan, kalau misalnya dia tengah malam, dia itu sadar dari pingsannya, dia harus mengqadha sholat maghrib. Perempuan kalau selesai haidnya sepekan setelahnya, 7 hari setelahnya, dia harus mengqadha sholat maghribnya. Yang tatkala mendengar azan maghrib, dia masih dalam keadaan suci. Belum sempat mengerjakan sholat, kemudian dia terkena haid. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini pendapatnya muallif rahimahullah taala. Jadi orang-orang yang tatkala azan, kemudian belum menjalankan sholat, sampai selesai azan, belum sempat menjalankan sholat, kemudian hilang taklifnya, imma gila, imma pingsan, imma haid misalnya. Tadi kita contohkan. Kalau dia hilang kembali mukallafnya, kesadarannya kembali, atau dia kembali suci, baik, maka dia harus mengqadha sholat yang belum sempat dia jalankan dalam keadaan dia sudah memasuki waktunya. Ikhwan fillah jazakumullah, baik. Yang juga diperbincangkan oleh para ulama, bagaimana dengan sholat isya-nya? Kalau tadi kan sholat maghribnya jelas, karena dia menjumpai waktu azan, kemudian dia pingsan. Terus bagaimana dengan sholat isya-nya? Apakah dia juga mengqadha maghrib plus isya? Kalau dia misalnya siuman tengah malam, apakah dia mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya, atau dia hanya mengerjakan sholat maghrib saja, sholat isya tidak?
Ini istilah para ulama. Nah, pingsan itu saya menggugurkan takdir atau tidak. Nah, dan pendapat yang rajih qanfidina azakumullah, baik, kalau seorang itu pingsan, maka dia tidak terkena sebuah kewajiban. Nah, jadi kalau seorang itu pingsan, dia tidak terkena kewajiban. Sehingga kalau dia misalnya, baik, sadarnya itu waktu terbit fajar, sodik, fajar yang kedua, masuknya waktu sholat subuh. Nah, berarti dia tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat isya. Kenapa? Tatkala masuknya sholat isya, dia bukan mukallaf. Nah, dia dalam keadaan pingsan, atau dia dalam keadaan gila. Nah, al-muhim ikhwan fillah, kalau masuk waktu sholat seseorang bukan mukallaf, imma hilang akalnya, maka dia tidak wajib untuk menjalankan sholat tersebut. Nah, ini ikhwan fillah, baik. Sekarang yang kita perbincangkan jelas sekarang untuk sholat isya-nya, nah, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat isya. Karena waktu masuk sholat isya sampai selesai sholat isya dia bukan mukallaf karena dia pingsan. Nah, sekarang yang kita perbincangkan sholat maghribnya. Nah, apakah dia harus mengqadha sholat maghribnya? Karena dia masuk waktu sholat, dia dalam keadaan mukallaf, belum sempat mengerjakan sholat, kemudian hilang taklifnya karena gila. Nah, masuk waktu sholat dia belum gila, masuk waktu sholat dia belum pingsan. Nah, tapi belum sempat dia menjalankan sholatnya, kemudian dia pingsan, dan dia baru siuman sudah habis waktu sholat. Apakah dia harus mengganti sholatnya, mengqadha sholatnya? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Sebagian para ulama menyatakan tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Nah, tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Baik. Karena ikhwan fillah azakumullah, waktu sholat itu memiliki waktu awal dan waktu akhir. Nah, jadi waktu sholat yang sudah kita bahas ada waktu awal dan ada waktu akhir. Jibril mendatangi Rasulullah di hari yang pertama di awal waktu, mendatangi di hari selanjutnya di akhir waktu. Kata Jibril, sholat itu waktunya di antara keduanya. Nah, sehingga orang itu boleh sholat di awal waktu, di tengah waktu maupun di akhir waktu, semuanya boleh, semuanya pas. Nah, kecuali mereka diwajibkan jamaah, ya, jamaahnya kan harus di awal waktu. Tapi waktu untuk mengerjakan sholat itu boleh milih, terserah. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, semuanya boleh. Karena itulah waktu-waktu sholat. Nah, yang nggak boleh itu kalau mengerjakan sholat di luar waktu sholat. Kita mau mengerjakan di awal waktu boleh, di tengah waktu boleh, di akhir waktu boleh. Tapi bagi kaum laki-laki ada kewajiban jamaah. Yang jamaah itu dijalankan di awal waktu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Baik. Kita sekarang membicarakan konteksnya umum. Nah, bahwa seorang itu boleh sholat kapanpun, yang penting waktunya belum habis, belum keluar. Awal, tengah, akhir boleh. Nah, sehingga tatkala seorang dengar azan, kemudian dia belum mengerjakan sholat, qadarullah, kemudian dia mengalami sesuatu yang hilang taklifnya, imma dia itu gila, wa imma dia itu pingsan. Nah, sampai kemudian habis keluar waktu sholatnya, baik, maka dia tidak diwajibkan mengqadha sholatnya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga pendapatnya beliau rahimahullah, kasus yang tadi kita sebutkan, azan maghrib sampai selesai seseorang belum menjalankan sholat. Nah, mungkin lewat beberapa menit orang itu pingsan. Nah, setelah pingsan dia baru sadar pada besoknya waktu sholat subuh. Nah, menurut pendapatnya mu'allif, dia harus menjalankan sholat maghrib karena dia menjumpai waktu taklif. Nah, karena dia menjumpai waktu masuknya sholat fardhu tahrimah, dia bisa menjumpai dengan takbiratul ihram. Nah, baik.
Ini pendapatnya Malik. Baik, nggak perlu untuk menjalankan sholat isya. Karena sholat isya itu dia bukan mukallaf, dia dalam keadaan tidak sadar, nggak ada kewajiban sholat. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tidak wajib menjalankan sholat maghrib, sholat isya. Dia hanya berkewajiban menjalankan sholat yang dia sudah sadar padanya. Berarti dia menjalankan sholat subuh. Nah, maghribnya nggak perlu diqadha. Baik, isyanya juga nggak perlu diqadha. Dia hanya menjalankan sholat subuh karena dia siuman sadar tatkala masuk sholat subuh. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Demikian pula perempuan yang haid. Nah, azan sholat maghrib, baik, perempuan belum sholat. Nah, mungkin sholat zuhur, mungkin sholat asar, azan belum sholat, mungkin dia masih sibuk untuk mengurusi rumah tangganya. Nah, 1 jam setelah azan, nah, qadarullah kemudian keluar darah haidnya. Nah, jadi 1 jam setelah azan keluar darah haidnya. Nah, menurut pendapatnya mu'allif, kalau nanti dia suci, nah, maka dia harus mengqadha salat yang belum dia jalankan. Nah, kalau misalnya itu salat maghrib, beberapa menit setelah azan maghrib dia datang haid, berarti maghrib itu dia qadha nantinya kalau sudah suci. Nah, ini menurut pendapatnya mu'allif rahimahullah. Baik. Tapi menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak wajib untuk diqadha. Nah, karena waktu sholat itu ada batasan awalnya, ada batasan akhirnya. Kapanpun dijalankan ini boleh. Nah, tatkala diulang waktunya nanti mau dikerjakan di akhir waktu, qadarullah di tengah-tengah waktunya kemudian dia gila, dia pingsan atau dia haid, maka dia tidak berkewajiban mengqadha salat itu. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini yang dikuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, fa inna hadhihi shalah la yalzam qadha'uha. Maka salat itu tidak wajib untuk dia qadha. Nah, jadi salat yang dia menjumpai awal waktunya, kemudian dia mengalami udzur, karena gila, karena pingsan atau karena haid, menurut saya beliau rahimahullah ini, saya tidak wajib untuk diqadha, sama dengan pendapatnya Syekhul Islam. Tapi beliau sebutkan wa in qadhaha ikhtiyatan, kalau kemudian dia mengqadhanya karena dalam rangka hati-hati, na'am, fa huwa ala khairin, maka dia di atas kebaikan. Tidak mewajibkan. Ya. Kalau seandainya diqadha, seandainya tadi, misal tadi, nah, azan maghrib seorang masih sehat walafiat. Nah, dia tidak menjalankan sholat. Dia tidak menjalankan sholat jamaah misalnya. Lewat beberapa menit ternyata dia pingsan. Nah, kemudian dia sadar dari pingsannya waktu sholat subuh. Nah, menurut pendapatnya mu'allif, dia mengqadha sholat maghribnya karena waktu azan dia masih sadar. Nah, menurut pendapatnya Syekhul Islam, dia tidak perlu mengqadha sholat maghribnya, tidak perlu mengerjakan sholat isya, dia langsung mengerjakan sholat subuh karena dia sadar dari pingsannya masih dalam badan waktu sholat subuh aja. Nah, menurut pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah, dia tidak wajib mengqadha sholatnya, tidak wajib mengqadha sholat maghribnya. Nah, tetapi kalau dia mengqadhanya ikhtiyatan dalam rangka hati-hati, fa huwa ala khairin, maka di atas kebaikan dia. Maknanya beliau tidak mewajibkan. Kalau seorang menjalankannya dalam rangka hati-hati, nah, maka dia di atas kebaikan, kata beliau rahimahullah. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini yang disebutkan wal qaulu tsani ahwat. Pendapat yang kedua itu pendapat yang lebih hati-hati. Nah, baik. Jadi kita sudah sebutkan apa yang disebutkan mu'allif rahimahullah, apa yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan apa yang ditarik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik.
Qala rahimahullah. Man sara ahlan liwujubiha. Barang siapa yang sara ahlan liwujubiha, dia menjadi orang yang wajib untuk mengerjakan salat. Qabla khuruji waqtiha, sebelum selesai waktunya, lazimatu, dia wajib menjalankannya. Misal, seseorang dalam keadaan belum balik. Jam 11 dia masih anak-anak. Adzan zuhur dia masih anak-anak. Pas tepat jam 1 keluar air maninya. Menunjukkan dia dewasa. Di jam 1 siang, keluar air maninya, dia menjadi dewasa sekarang. Waktu sholat zuhur masih panjang, masih jam 3. Jadi asalnya jam 3. Maka dia wajib menjalankan sholat zuhur. Karena dia menjadi dewasa di waktu yang belum habis satu sholat. Ini khonifidina azakumullah. Sama juga, perempuan-perempuan yang misalnya jam 1, kemudian selesai haidnya. Adzan zuhur masih haid. Kemudian jam 1 selesai haidnya, maka dia wajib untuk menjalankan sholat zuhur. Ini khonifidina azakumullah. Lazimatuhu, wajib dia menjalankan sholat itu. Karena dia mengalami wajibnya sholat sebelum keluar waktu sholat. Wa ma yujma'u ilaiha qablaha, dan apa-apa yang dijamak kepadanya sebelumnya. Maknanya fanidina azakumullah demikian. Perempuan selesai haidnya ba'dal asar. Jadi kira-kira jam 3:30 selesai haidnya. Waktu asar mungkin selesai itu jam 4:30, tatkala menguningnya matahari. Itu selesai waktu sholat asar atau waktu zuhur sampai tenggelam matahari. Setelah nampak sudah suci, berarti dia wajib menjalankan sholat asar, kan? Karena dia menjaga waktu itu. Menurut pendapatnya mu'allif, sholat-sholat yang bisa dijamak dengan sholat yang dia kerjakan sekarang itu wajib dijalankan. Berarti dia wajib juga menjalankan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu bisa dijamak dengan sholat asar. Tapi kalau dia sucinya itu ba'dal maghrib, maka dia tidak wajib sholat asar. Kenapa? Asar nggak bisa dijamak kepada maghrib. Kalau dia selesainya ba'dal isya, maka dia juga wajib untuk menjalankan sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu bisa dijamak dengan isya. Ini ikhwan yang fillah azakumullah. Jadi ini kasusnya juga mungkin pendapatnya mu'allif rahimahullah. Sebelum keluar waktunya, dia juga wajib untuk menjalankan sholat. Ikhwan yang fillah azakumullah. Pendapat ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Sebagaimana disebut oleh Husain Al-Waisah. Beliau bertanya kepada Al-Albani, ini karena muridnya. Soal itu Syekhana, aku bertanya kepada Syekhku tentang masalah ini. Kalau seorang perempuan itu suci ba'dal asar, apakah dia juga wajib menjalankan sholat zuhur? Dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Perempuan bukan hanya mengerjakan sholat asar, tapi juga sholat-sholat yang bisa dijamak dengannya. Berarti sebelumnya ya jamak akhir, dia juga mengerjakan sholat zuhur. Ini ikhwan yang fillah azakumullah. Di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan juga dari Abdurrahman bin Auf. Ini ikhwan fillah azakumullah. Sebagian para ulama menyatakan riwayatnya dhaif.
Riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf, riwayatnya dhaif. Nah, baik. Kemudian yang ditarjih oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jadi menurut pendapat yang mu'allif itu dijamak, ya. Jadi sholat yang menjadi jamak dia juga harus kerjakan sesuai dengan yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi kalau perempuan itu selesai haidnya ba'dal asar, dia wajib mengerjakan sholat asar dan juga mengerjakan sholat zuhur. Berarti mengerjakan sholat zuhur dulu. Nah, jadi suci dia mandi selesai dia kerjakan sholat zuhur, kemudian kerjakan sholat asar. Nah, baik. Kemudian ini istilah para ulama. Ada yang menyatakan baik, dia tidak wajib mengerjakan sholat zuhur karena pada waktu sholat zuhur sampai habis waktunya dia masih belum wajib menjalankan sholat karena dia haid. Nah, ini sebagian pendapat. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, beliau menyatakan wa qala ba'du ahli ilm innahu la yalzamu illa sholat alladhi adraka waqtaha faqat. Kata beliau, sebagian ahli ilmi menyatakan bahwasanya dia tidak wajib menjalankan sholat kecuali sholat yang dia menjumpai waktunya. Nah, berarti hanya mengerjakan sholat asar atau hanya mengerjakan sholat isya saja. Sholat yang sebelumnya baik tidak wajib. Nah, kata beliau rahimahullah, afa amma ma qablaha fala yalzamu. Adapun sholat sebelumnya tidak wajib. Tapi beliau wa huwal qaul rajih. Nah, itulah pendapat yang rajih. Yang dirujihkan oleh beliau rahimahullah. Nah, wa huwal qaulur rajih, yang dirujihkan beliau rahimahullah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perempuan tadi atau orang itu hanya wajib mengerjakan sholat yang dia jumpai waktunya. Adapun yang sebelumnya tidak wajib untuk dia jalankan, untuk dia mengqadha'nya. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Baik. Nah, berdalil berhujjah bil asar wan nazar. Nah, bil asar wan nazar. Baik. Nah, karena man adraka rak'atan, karena riwayatnya barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, kalau dia masih mendapatkan bisa mengerjakan satu rakaat tepat pada waktunya, meskipun rakaat yang kedua, ketiga dan keempat itu dikerjakan di luar waktu salat, maka salatnya sah. Adapun orang ini dia tidak mendapatkan waktu sama sekali, sudah habis waktunya, sudah masuk waktu salat asar, sudah masuk waktu salat isya, salat zuhurnya dia tidak menjumpai, ya salat maghribnya juga tidak. Nah, ya ini yang dirujihkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, ikhwan fillah azakumullah, jadi sudah kita paparkan bagaimana yang dirujihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, juga sudah sebutkan yang ditarjih oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sebagaimana yang kita sebutkan, baik, kita hanya menyampaikan dari tarjihnya para ulama. Dan saya tidak mentarjih di antara yang kita sebutkan. Nah, baik, cuma Shalih Al-Utsaimin demikian pendapat beliau. Shalih Al-Utsaimin demikian pendapat beliau. Nah, baik, masih itu. Nah, baik. Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, rahimahullah, tatkala beliau ditanya, nah, bagaimana menghadapi istilah para ulama ini berpendapat demikian, mana yang suka di antara kalian? Itu yang kalian ambil. Nah, kalau disuka kepada alim ini, itu yang kalian ambil pendapatnya. Nah, dalam badan ikhwan yang sedang ketemu dua-duanya ini bertentangan. Ini berpendapat dikerjakan sholat ini, berpendapat tidak dikerjakan sholatnya. Nah, mana yang kalian sukai itu yang kalian ambil. Baik. Nah, sehingga ikhwan yang sedang sekali lagi mengemukakan pendapat ulama bukan berarti mentarjih pendapat itu. Nah, kalau saya sampaikan pendapatnya saya rahimahullah bukan berarti saya mentarjih pendapatnya beliau. Nah, tatkala saya sampaikan pendapatnya Al-Albani rahimahullah bukan berarti pendapat itu yang saya rajihkan. Nah, dibedakan antara mengemukakan dengan mentarjih. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala rahimahullah wa yajibu fawran qada'u fawaid, dan wajib bersegera untuk mengqadha salat-salat yang sudah lewat waktunya. Nah, wajib untuk mengqadha salat-salat yang ketinggalan. Baik.
fawran, segera. Nah, kalau seorang bangun tidur, nah maka segera setelah bangun segera dia jalankan qadha salatnya. Nah, bangun tidur jam 7 pagi misalnya, dia belum jalankan salat subuh, langsung wudu, nah kerjakan salat, jangan diulur waktunya. Nah, fawran, segera, segera menjalankannya. Nah, baik. Pendapatnya jumhur ulama, nah, mengqadha salat itu wajib hukumnya, baik salat itu ditinggalkan karena uzur maupun ditinggalkan karena sengaja. Nah, hukumnya wajib untuk mengqadhanya. Seseorang ketiduran, nah, bangun sudah habis waktu salatnya, segera wajib untuk dia mengqadhanya. Seseorang mengulur waktu sampai keluar waktu sholat, sengaja dia. Nah, menurut pendapatnya jumhur ulama, wajib dia untuk mengqadhanya. Nah, ini al-muhim, baik. Sholat-sholat yang ditinggalkan imma karena uzur wa imma dengan sengaja, maka segera untuk diqadha. Nah, segera untuk diqadha. Baik. Pendapat yang lainnya, bahwasanya bagi sholat-sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, baik, tidak wajib untuk diqadha. Nah, sengaja dia meninggalkan sholat, baik, memang sengaja dia enggak mau sholat. Nah, sudah keluar waktu sholatnya, maka tidak bisa diqadha abadan selamanya. Nah, karena sholat itu memiliki waktu awal dan waktu akhir. Maka barang siapa yang sengaja untuk mengeluarkan dari waktunya tanpa ada tujuan untuk dijamak dengan waktu sholatnya, maka dia dianggap orang yang sengaja tidak menjalankan sholat. Nah, maka sebagian pendapat, baik, tidak bisa dia untuk mengqadhanya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, baik. Ini yang kemudian dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga mereka yang kemudian sengaja, baik, mengulur waktu sholat sampai kemudian keluar dari waktu sholatnya, nah, maka dia telah menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya tidak pada mestinya. Nah, yakni man amila amalan laisa ali amruna fahuwa enggak diterima sholatnya karena dia dengan sengaja mengerjakan sholat di luar waktu yang sudah ditentukan. Nah, dari dua pendapat ini, pendapatnya jumhur yang menyatakan tetap wajib. Nah, baik. Kemudian pendapat yang lainnya yang menyatakan tidak bisa untuk diqadha. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan as-shawab. Artinya beliau rahimahullah, anna man taraka sholata amadan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, baik. Kesimpulannya kata beliau, nah, setelah melihat beberapa kalimat, fa innahu la yaqdiha, maka dia tidak bisa mengqadhanya. Nah, kalau suatu ditinggalkan dengan sengaja tidak bisa diqadhanya. Walakin, akan tetapi, yajibu alaihi an takuna hadhihi al-mukhalafah daiman nusba'ainain. Tapi hendaknya penyimpangan ini yang dia meninggalkan sholat harus dia ingat senantiasa di depan matanya. Dia pernah meninggalkan sholat. Nah, diingat-ingat terus sebuah beban yang dia telah meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Wa ayyukira minat ta'ah, dan dia harus memperbanyak amalan-amalan taat. Nah, wal a'mal salihah, dan amalan-amalan soleh. Memperbanyak amalan soleh, bukan mengqadha salatnya karena nggak bisa diqadha, karena dia tinggalkan dengan sengaja. Dia memperbanyak amalan soleh, dia banyak sedekah misalnya, dia perbanyak salat-salat sunnah setelahnya. Nah, tidak bisa diqadha salatnya, kata beliau. Senantiasa ingat dia telah meninggalkan salat dan perbanyak amalan soleh, perbanyak amalan-amalan kebaikan. Nah, la'allaha tukaffiru ma hasala min idha'atil waqt. Mudah-mudahan itu bisa menutupi
yang dia menyia-nyiakan waktu sholat. Ini pendapat beliau rahimahullah. Nah, sehingga tetap kalau dia kemudian baik sholat subuh misalnya tidak dia jalankan, ditinggalkan dengan sengaja, itu dia bisa diqadha. Nah, abadan selamanya nggak bisa diqadha. Terus bagaimana kaifiyahnya? Baik, kalau memang dia bertobat kepada Allah, perbanyak amalan soleh. Nah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Nah, jadi kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Perbanyak amalan soleh. Nah, perbanyak sholat sunnah. Baik, mungkin dengan itu tertutupi dosa-dosa dia yang telah meninggalkan sholat. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini yang dirajikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian kata muallif tadi, yajibu fawran qada'al fawaid. Bersegera untuk mengqadha salat yang dia ketinggalan. Nah, yang dia belum sempat jalankan karena uzur. Baik. Cara mengqadhanya ikhwan fillah azakumullah persis dengan sifat yang sama dengan salat yang dia tinggalkan. Sama. Misal, nah, dia lupa belum menjalankan sholat isya, misalnya. Dia ingatnya baik ba'da sholat subuh. Setelah sholat subuh dia ingat, wah tadi belum menjalankan sholat isya, lupa. Nah, maka dia qadha waktu itu langsung. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya persis. Makna caranya persis itu kalau sholatnya sholat jahriyah, ya dikerjakan jahriyah. Nah, jadi kalau sholat maghrib, sholat isya itu kan jahar, dikeraskan. Nah, kalau memang ingatnya di waktu siang itu kan waktunya sholat sir. Nah, maka di qadhanya ya dikeraskan sebagaimana dia mengerjakan waktu malam. Nah, kalau yang dia tinggalkan karena uzur itu sholat siang, sholat asar atau sholat zuhur misalnya sir, dia ingatnya malam hari, ya dikerjakan dengan sir meskipun waktunya malam hari. Yang malam hari itu waktunya sholat jahar. Nah, jadi dikerjakan sebagaimana sifatnya. Nah, kalau kemudian yang lupa itu banyak orang, bareng-bareng jamaah, ya dikerjakan dengan cara jamaah. Nah, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, tatkala ketiduran waktu sholat subuh, jadi menjelang subuh, Bilal ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga, bagian bangunkan, yang lainnya istirahat. Bilal kemudian menghadap ke arah terbitnya fajar, sambil senderan kepada Allah ketiduran. Dan baru terbangun tatkala terik matahari. Nah, tatkala matahari sudah tinggi panas, baru kemudian bangun. Sehingga Rasulullah kemudian beliau perintahkan untuk berpindah dari tempat itu, karena itulah tempatnya syaitan. Nah, berpindah dan mengerjakan sholat di tempat yang lainnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Ini tidak menafikan kewajiban untuk segera menjalankan sholat, karena beliau sebutkan ilahnya itu tempatnya syaitan. Nah, pindah tempat kemudian jalankan sholat. Dijalankan sholat dengan cara berjamaah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, jadi dikerjakan sifatnya persis. Nah, kalau dia itu sholat jahriyah dikerjakan jahriyah, kalau sirriyah dikerjakan sirriyah. Nah, jadi tidak kemudian menunggu waktu. Berarti sholat isya-nya itu dikerjakan nanti kalau datang sholat isya lagi. Sholatnya tujulah. Kapan dia ingat? Idza dzakaraha waktunya. Kalau dia itu ingat, meskipun itu di waktu-waktu karohah. Nah, di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, tetap dia jalankan karena dia ingatnya waktu itu. Kemudian murattaban. Yang kedua sifatnya, jadi sifatnya sama. Kalau jahar, kalau sir. Yang kedua dikerjakan dengan cara berurutan. Nah, ini kalau sholat yang ditinggalkan itu lebih dari satu. Nah, dia lupa sholat zuhur, lupa sholat asar. Nah, kalau ingat nantinya dia mengqadha sholat zuhur dulu baru sholat asar. Nah, jadi urutannya tidak dirubah-rubah. Nah, dia lupa belum mengerjakan sholat maghrib dan belum mengerjakan sholat isya. Nanti kalau mengqadha maghrib dulu baru isya. Demikian terus al-muhim berurutan. Nah, tatkala dia mengqadhanya. Ya khani fillah azakumullah.
Nah, jadi kaifiahnya, nah, kemudian urutan sholatnya, baik ini sesuai dengan aslinya. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala dalam perang Khandaq yang kemudian terlewat beberapa sholat dan diqadha dengan cara murattabah, dengan cara berurutan. Nah, baik. Wa yasqutu tartiba bil isyani, dan gugur kewajiban tartib itu karena lupa. Nah, karena lupa, misal seseorang belum sempat mengerjakan sholat karena lupa 3 waktu sholat atau 5 waktu sholat. Nah, belum sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kemudian dia ingat setelahnya. Tatkala ingat, dia nggak tahu ini sholat yang urutannya yang belum dikerjakan ini zuhur atau isya, lupa dia nisya. Nah, maka dia kerjakan sholat isya, sholat subuh. Ingat ya, pokoknya 5 waktu sholat belum dikerjakan. Dia kemudian kerjakan sholat isya. Nah, salam, berdiri lagi, kemudian sholat subuh, berdiri sholat zuhur. Nah, berdiri sholat asar, berdiri sholat maghrib, selesai. Dalam keadaan padahal awal waktu sholat yang dia tinggalkan sholat zuhur. Nah, tapi dia lupa mana yang duluan. Ini gugur kewajiban tartib karena lupa. Nah, yang pertama. Yang kedua, wa bi khasyati khuruji waqti ikhtiyaril hadira. Yang kedua, khawatirnya keluarnya waktu ikhtiar sholat yang hadir, sholat yang sekarang dia ada padanya. Nah, dia mengerjakan sholat asar. Nah, dia baru ingat misalnya sholat asar. Belum habis waktunya. Nah, kemudian dia ingat ini waktu sholat asar. Nah, tadi zuhur belum sholat. Masih kan harusnya urutan zuhur baru asar. Kalau dia sholat zuhur dulu, tidak nutup. Ini sudah selesai. Ini mau matahari mau tenggelam ini, tidak mungkin ini. Maka dia kerjakan sholat asar. Nah, karena waktunya mepet. Nah, itu termasuk perkara yang menggugurkan kewajiban tartib. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Atau juga sholat-sholat yang memang dipersyaratkan berjamaah. Nah, seseorang sudah berdiri di shaf iqamah pada waktu sholat Jumat. Nah, tatkala imam mau takbir, dia ingat tadi belum sholat subuh. Nah, padahal kan harus turun subuh baru kemudian sholat Jumat. Nggak mungkin kemudian kita niat untuk sholat subuh di situ. Nah, meskipun istilah para ulama apakah boleh niatnya makmum berbeda dengan niat imam. Saya pendapat yang rajih boleh. Tapi sekarang kondisinya sholat Jumat itu harus berjamaah. Nah, kalau kemudian dia usai niat sholat subuh karena harus turun, nanti sholat Jumatnya sama siapa? Nah, nggak sah. Maka dia gugur kewajiban tartib. Nah, dia tetap niat sholat Jumat. Ba'da sholat Jumat dan dia berdiri untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, untuk mengqadha'nya. Ini perkara-perkara yang menggugurkan tartib. Nah, tapi kalau kemudian sholat yang tidak dipersyaratkan jamaah, nah, dia misalnya mau mengerjakan sholat isya berjamaah, dia ingat tadi belum sholat maghrib. Nah, dia sudah sholat, tinggal dia niat sholat maghrib, imamnya sholat isya, nggak ada masalah. Nah, karena perbedaan niat antara imam dan makmum tidak berpengaruh. Jadi dia niat sholat maghrib karena itu harus berurutan. Maghrib dulu, tatkala imamnya itu berdiri rakaat yang keempat, dia tasyahud akhir. Nah, karena sholat maghrib 3 rakaat. Nah, ada 2 pilihan dia. Apakah dia memisahkan diri tasyahud langsung salam? Nah, atau dia tasyahud dan salamnya menunggu imamnya bareng-bareng imam. Dia tasyahudnya panjang selesai, saya menunggu imam sampai tasyahud akhir, imam salam dia ikut salam. Ini dua-duanya diperbolehkan. Nah, ini juga berlaku tatkala seorang datang dari safar, saya kemudian belum sholat maghrib, dia menjumpai jamaah sholat isya. Nah,
maka dia masuk bersama jamaah dengan niat salat maghrib. Karena urutannya itu harus maghrib dulu baru isya. Nah, dia ikut jamaah dengan niat salat maghrib, selesai salat maghrib dia jalankan salat isya. Nah, atau misalnya dia pilih pendapat yang pertama. Nah, dia tasyahud akhir kemudian salam, nggak nunggu imam. Ya. Habis salam dia masih bisa nututi. Nah, salatnya imam, langsung dia takbiratul ihram, mungkin imamnya masih berdiri. Nah, dia salam dari rakaat ketiganya, baik, imamnya masih berdiri atau imamnya rukuk misalnya. Baik, dia kemudian berdiri, niat salat isya. Nah, kemudian takbiratul ihram dan mengikuti imamnya. Nah, kalau dia dapat rukuknya imam, baik, berarti dia dapat 1 rakaat. Tinggal melanjutkan setelahnya. Nah, kalau dia kondisinya musafir, nah dia harus salatnya tamam karena dia bisa menjumpai rakaatnya imam. Nah, jadi sekecil apapun salat yang didapatkan musafir dengan imam yang mukim, maka dia harus ikuti imam. Nah, jadi kalau misalnya imamnya rukuk, dia masih dapatkan rukuknya imam, dia nanti salatnya 4 rakaat. Tidak bisa, saya nggak kebagian apa-apa, saya kebagian rukuk tok, nah saya 2 rakaat lah, kebagian rakaat. Nah, maka salatnya tamam 4 rakaat. Nah, mungkin orang berpikiran saya penghemat waktu daripada saya salat 4 rakaat, saya tak nunggu saja. Nah, salamnya nunggu imam, misalnya. Tahiyat nggak salam nunggu imam salam. Setelah itu baru salat sendirian 2 rakaat boleh itu kita salat. Nah, karena dia musafir. Baik. Ini duanya perkara yang wajib, perkara yang boleh. Mau pilih ini boleh, baik. Mau pilih ini yang boleh. Sebagaimana di jalan Rasulullah tatkala salatul khauf. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah kaifiah untuk membaca salat. Wallahu a'lam bishawab. Allah kita lanjutkan dalam pertemuan kita. Sallallahu alaihi wa sallam.